selamat datang di Belajar Manajemen Inovatif. Di video kali ini kita akan membahas pembelajaran berbasis kompetensi. Sebelum kalian menyaksikan video ini, kalian wajib like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian ya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Pembelajaran berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dilakukan dengan orientasi pencapaian kompetensi peserta didik, sehingga muara akhir dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan adalah meningkatnya kompetensi peserta didik yang dapat diukur dalam pola pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Selanjutnya, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Nah, selanjutnya desain dan pengembangan sistem. Dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Nah, selanjutnya, kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian, bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Ada beberapa pihak kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola suatu pendidikan. Pihak ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Selanjutnya, kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud. Dalam tujuan pembelajaran, alat ukur yang dinyatakan valid, alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Selanjutnya, perbandingan kemampuan dan kompetensi. Di dalam kemampuan, yang pertama itu ada kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian, sedangkan di kompetensi, membuat proposal penelitian yang baik. Yang kedua, di dalam kemampuan ada kemampuan cara menulis laporan penelitian, sedangkan di kompetensi membuat laporan penelitian yang baik. Yang ketiga, di dalam kemampuan ada menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik, sedangkan di kompetensi menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, di dalam kemampuan menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat, sedangkan di kompetensi berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, di dalam kemampuan menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Di dalam kompetensi bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Selanjutnya, hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatan secara bertahap, yaitu yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula, pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Materi terakhir yaitu hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat
mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukur yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukur yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan suatu pendidikan, dapat keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Mungkin cukup di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.